HP-nya. Kalau dari saya beda. Pemirsa wajib ditonton sampai selesai, jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan memberi tutorial tungku untuk menahan supaya dandang itu, gerobak itu tidak cepat rusak ya. Jadi pemirsa, kalau misalkan gerobaknya baru, takut tahanannya kurang kuat, boleh tuh membikin tungku di bawahnya. Jadi penyangganya itu ada dua, yang satu di kuping ditahan, tapi harus sesuai ukuran ya. Jadi kita ukuran pas, jadi nahannya itu dia tidak ketinggian, dengan dandang itu tidak ketinggian banget, dan kelihatannya ditahannya di samping, tapi ternyata tahanannya di bawah gitu. Nah ini yang dandang ukuran mie ayam 35 tuh 35. Nah, jadi ketika ini ada lubang dandang, kita masukin dulu. Nah, kita masukin dulu plek, masuk ke dalam. Nah, jaraknya si bawah ini sampai di dasar itu berapa? Nanti kita ukur. Nah, kayak gini nih. Nah, misalkan jaraknya ini sampai dasar 50 cm ya, 50 cm ya, 50 cm. Nah, ketika itu kita ambil, nah ketinggian si dandang itu berapa. Kalau dandang ukuran 35 itu tingginya sekitar 35 juga. Nah, 36 lah sama yang di atas 36. Kita bikin apa, tungkunya di bawah ukuran berapa kalau ukuran 35? Kalau 35, dandang ukuran 35 itu dia lebarnya itu diameter 34. Jadi tukang dandang sama tukang gerobak dia klop. Jadi kalau tukang dandang minta ukuran 35, dibikinnya harus 34. Tapi kalau untuk tukang gerobak minta ukuran 35, dia dibikin lubang 35. Nah, 35 kadang-kadang dilebihin dikit, paling enggak 35. Jadi nanti tukang dandang sama tukang gerobak dia bisa masuk. Kalau tukang dandang dibikin 35, tukang gerobak dibikin 35, dia nggak masuk. Nih pemirsa, tungkunya kayak begini nih. Tuh, nah, tungkunya kayak begini, bisa dibikin tuh. Jadi nanti di sini ada alasnya. Ini pesanan orang. Tuh, ini ada alasan tuh. Jadi di WA ke saya ukurannya dandang dari atas sampai bawah itu berapa. Dari atas sampai bawah itu berapa nih, dia ngomongnya 39. Nah, kita bikin 50, jadi nahan di sini. Jadi yang kita ambil yang dari atas ke bawah itu kan 36. Nah, 36 kita bikin tungkunya yang 34. Nah, 34 sama 36 50. 50 ini masih ada ganjelan dikit, dia nahan di sini. Nah, kompornya nanti kita jepit di sini nih. Nah, kita jepit di sini. Nah, gitu. Jadi kita bikin ukuran yang tingginya itu sekitar 3,5 cm. Nah, kita 3,5 cm. Nah, jadi pemirsa itu kalau jualannya satu hari belum menghabiskan mie 250 ke atas atau kurang dari 250, pakai yang kecil, kompornya pakai yang kecil ya, yang dari saya yang kecil gitu, jangan menggunakan kompor yang besar. Jadi kalau pemirsa jualannya pemula nih, habis 50 porsi, 100 porsi, 150 sampai 200, pakai yang ini mampu dalam sehari ya. Dari saya udah ngecek, udah membuktikan gitu. Jadi pakai yang ini supaya tidak boros gasnya. Kalau pakai yang besar nanti efeknya bagaimana? Kalau pakai efeknya yang besar itu dia kan menggolaknya terlalu kenceng. Jadi ketika masukin mie dia membaur, antara gulungan satu dan yang lain itu membaur gitu. Jadi fungsinya kompor api biru apa? Kompor api biru itu pertama, masakannya cepat mateng dan enak. Terus yang kedua, dandangnya itu tidak hitam, jadi cepat nembus ke
dalam, jadi cepet masak lah. Tapi kalau kompornya merah, dandangnya ini udah hitam, nanti masakannya nggak mateng-mateng, ya kan? Soalnya apinya nggak panas sih, airnya nggak menggolak. Jadi digas pun gede pun kalau sini posisi hitam, dia nggak bakalan nembus. Jadi panasnya malah ke samping-samping itu. Kadang-kadang kalau kompornya apinya merah malah menjalar kemana-mana, jadi merusak gerobak bisa. Terus gasnya boros karena pemakaian besar digas terus, karena biar ini akhirnya boros. Jadi efeknya itu kompor api merah itu harus diservis. Kalau misalkan servisnya caranya juga gampang, kadang-kadang sepuyernya dibuka, nanti dibersihin bisa, nanti pinggirannya dibersihin bisa. Nanti mudah-mudahan nanti saya cara menservis kompor mungkin saya akan bikin tutorial lagi. Jadi ini pemirsa, barangkali mau bikin tungku, diukur dulu dari bawah. Nah, dandang tadi, ketika dandang tadi dimasukin ke lubang, ya kan, udah di lubang, dia kan posisi gantung, gerobaknya, dandangnya itu gantung, diukur dari alas ini sampai ke atas berapa mentoknya lah, nanti dibikin ditambahin lebihin berapa senti, sekitar setengah senti supaya nahan gitu, nahan ke atas dikit. Nah gitu. Terus usahakan pinggirnya ini agak rapet ya, kalau itu bolong dikit dia kadang-kadang panasnya menguap ke samping, bisa menembus ke sini. Jadi usahakan dari atas sampai bawah itu nahan, tapi keadaan ini rapet. Jadi misalkan ini dilebihin jangan setengah senti, jadi lebihnya setengah senti kurangi setengah gitu loh, jadi tetap bisa nahan gitu. Jadi pemirsa bisa mencontoh kayak saya nih ya, ini kan pesanan orang, barangkali gerobaknya kayu, tapi ini untuk khusus yang mangkal, nggak bisa yang keliling. Kalau yang keliling nanti goyang-goyang ya. Jadi kalau mangkal, posisi mangkal, punya gerobak kayu supaya tahanannya kuat, pakai yang tungku. Nanti dipesan dari saya juga boleh, tapi kalau mau dibikin ke tukang las yang lebih dekat atau dibikin sendiri bisa. Jadi kalau ukuran 35 itu sekitarnya 32, 32 lebar persegi 32 tuh. 32 tuh. Kalau yang untuk ukuran 40 tuh bisa juga nih. Nah, ini ukuran 40. Ini masuk juga nih, tuh. Jadi dibikin yang ukuran 32 persegi itu untuk 40 bisa, untuk 32 bisa. Gitu. Bisa. Jadi supaya pemirsa itu gerobaknya nggak cepat rusak, terus apa ya, kelihatannya percaya diri bahwasanya itu gerobaknya tidak ambles ke bawah gitu. Jadi tahanannya ada. Terus yang di bawahnya itu dikasih plat, plat supaya mejanya yang alasnya tadi kadang-kadang kayu, ini lebih lebih panasnya tidak ke bawah gitu. Nah ini yang untuk yang dandang yang 40 yang nggak pakai gerobak ya, gerobak. Terus yang ini untuk nasi goreng, barangkali minat cara bikinnya begitu tuh, nasi goreng, nasi goreng. Terus ini yang untuk tungku wajan, tuh wajan, tuh. Terus ini untuk yang barangkali ada yang pesan juga yang untuk mengerebus pakai dandang. Nah, pakai dandang untuk ngerebus apa tuh tatakannya, jadi nggak jeblos. Tuh, modelnya begini. Jadi kita bikin supaya aman itu. Terus saya akan menghidupkan kompor nih. Kita menggunakan karena pemirsa itu di rumah-rumah menggunakan gas isi tabung, makanya saya menggunakan tabung yang di masyarakat ada, karena saya juga memakai tabung yang besar. Kalau saya kan untuk restoran pakainya yang besar, tidak memakai yang kecil, karena ini konten ya, konten.
Nah, cara menghidupkan, pemirsa bisa beli korek kayak begini nih. Korek ini ketika gasnya habis itu masih bisa nyala, maksudnya bisa untuk menyalakan ini bisa. Jadi karena dia ada percikan api. Nah, ini kita ngegasnya ke kiri ya, ke kiri. Nah, ngegasnya ke kiri. Nah, kalau ke kanan dia nutup. Tidak ada gasnya, nggak ada. Sini nggak ada gasnya. Kita putar dari sini, ini juga ke kiri juga, tuh. Tuh. Apinya biru. Nah, ketika kecil juga biru. Nah, jadi ini udah saya desain supaya apinya gede gitu. Jadi gede. Kalau dari pengrajinnya dia sepuyernya agak kecil ya. Dari saya kita setel, kita bikin lubang yang supaya hasilnya itu besar gitu. Jadi kita nggak usah beli kompor yang gede, ini aja cukup. Gede kan apinya? Kalau dari saya beda. Jadi misalkan beli di tempat orang kompornya sama, tapi nyalanya nggak gede gini karena ini udah saya setel sepuyernya kita ganti yang ukuran bisa besar gitu. Besar. Kecil bisa tuh. Tuh, kecil bisa tuh. Kecil pun biru. Tuh. Biru. Kecilin ke kanan, gedein ke kiri. Kalau dari sini juga bisa, dari sini. Tuh, kecilin ke kiri, dia kecil tuh ke kiri, dia kecil. Tuh. Nah, kalau lebih aman dari sini. Jadi kalau pemirsa masang kayak begini, kalau misalkan bunyi ngeses, gasnya bunyi, ganti karetnya, ya, ganti karetnya. Nah, ini pesanan orang nih, kompornya tatakan dia udah diukur, dandangnya sama ini udah ukur, kita rakit, kita akan kirim nih. Jadi pemirsa jangan takut kalau beli tempat saya, biarpun transfer dulu tetap barang saya kirim ya, tetap semangat. Oke, mungkin itu dulu tutorial cara bikin tungku tatakan dandang di dalam gerobak. Jadi pemirsa wajib ditonton sampai selesai, jangan di skip. Terus kalau mau bikin di rumahnya tempatnya masing-masing atau di daerahnya masing-masing, ukurannya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini 32 persegi. Nah, kalau ukuran 32 persegi itu bisa untuk yang ukuran 40, bisa untuk ukuran 35. Oke, itu dulu tutorial cara membuat tungku di dalam gerobak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mie ayam teman dan channel Sugeng Agus. Tetap semangat ya. Oke, semoga dagangannya laris. Memberi tutorial, barangkali pemirsa itu di rumah ada diligen yang nggak kepake kayak gini ya kan, nggak kepake kayak gini. Ini bisa dibikin tempat sumpit tapi di posisinya ditempel di tembok. Nanti kita bikin nih caranya. Jadi kita ukur. Nah, itu ukurannya seberapa nih? Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan kelihatan sumpit segini nih. Nah, paling nggak gini. Jadi kita bikin. Nah, nanti kita ke sini. Nah, kita ke sini. Ini bekas kecap ya. Tuh. Nanti kita potong, kita bikin ditempel di tembok agak ke atas. Jadi kalau ke atas kan yang mengambil orang dewasa. Jadi anak kecil nggak bisa mainin gitu. Itu nah, posisi kayak begini kita bolongin di bawah supaya kalau kena air tidak bau.
Kita lubangin, nggak usah banyak-banyak, 4 aja udah cukup. Jadi kalau ada airnya dia bisa turun ke bawah. Kita akan pasang ya, nih nanti kita akan pasang. Jadi nempelnya di tembok. Jadi nanti tempel tembok, sumpitnya gini, jadi kelihatan. Oke, kita akan pasang. Yuk. Oke, ini kita pasang ya. Jadi kita pasang yang agak tinggi. Nah, tuh kita pasang di sini. Satu lagi di sini. Nah, kita taruhin sumpit. Nah, kita taruhin di sumpit sini nih. Tuh. Nah, jadi yang ngambil sini orang-orang dewasa, anak-anak kecil nggak bisa mainin. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Jadi kadang-kadang orang kan gengsi, maunya yang sumpit yang baru. Jadi nggak usah. Ini tinggal saya ambil sini. Jadi sini nggak bisa dimainin bocah ya, nggak bisa dimainin anak-anak. Kadang-kadang kalau kita bawa anak, kadang-kadang sumpitnya kita diambur-hamburkan, kadang diketok-ketok, akhirnya kan ngelupas. Ya sediain yang baru, bisa dicontoh, jadi supaya nggak diacak-acak. Tuh, oke. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat.